Selamat datang di pertemuan pertama tentang penjualan digital. Mari kita selami potensi besar penjualan digital untuk bisnis Anda. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama tentang pengantar penjualan digital. Berikut daftar isi terdiri dari 1. Contoh kasus Bu Retno dan dasternya 2. Definisi penjualan digital 23, perbedaan konvensional versus digital 4 studi kasus penjualan digital di FNB 5, keterampilan dan tantangan penjualan digital 6, fakta menarik. Penjualan digital di Indonesia, selanjutnya contoh kasus dan pertanyaan pemicu pertama. Contoh kasus dari daster ke dashboard, yaitu kisah nyata Bu Retno dan toko dasternya yang nyaris tutup. Awal cerita dimulai di Desember 2022 di kota Solo. Bu Retno, 43 tahun, sudah 10 tahun jualan daster batik dari rumahnya. Modal awalnya cuma 2 juta rupiah buat beli kain kiloan, dan setiap bulan dia bisa dapat omset stabil sekitar 8 juta rupiah dari tetangga dan pesanan dari arisan ibu-ibu. Tapi semua berubah waktu ada minimarket besar buka di ujung gang pada awal Maret 2023. Gak cuma jual sembako, ternyata mereka juga jual daster dengan harga lebih murah dan model yang lebih modern. Dalam 3 bulan omset Bu Retno jeblok jadi cuma 2,5 juta rupiah per bulan. Bu Retno mulai panik, stok menumpuk, pelanggan kabur. Bahkan ada 1 bulan dia tidak dapat pesanan sama sekali. Suaminya sempat menyarankan untuk berhenti jualan saja dan cari kerja lain. Tapi Bu Retno nggak mau menyerah. Saya sudah 10 tahun di dunia perdasteran. Masa kalah sama daster instan, katanya. Di tengah stres itu anaknya yang kuliah mengenalkan dia ke dunia jualan online. Awalnya Bu Retno bingung. Lah, masa jual daster di HP? Tapi sejak Juli 2023, Bu Retno mulai coba-coba. Dia buka akun Instagram, belajar foto produk pakai HP, dan jualan via Shopee. Yang bikin kaget, dalam sebulan dia dapat 43 orderan dari luar Solo, termasuk Jakarta dan Pontianak. Bahkan dia mulai dapat repeat order. Oktober 2023 omsetnya balik naik jadi 9,5 juta rupiah per bulan, dan 70% dari pembeli adalah pelanggan baru dari digital. Anak kuliahnya sekarang bantu bagian konten, dan Bu Retno malah punya mimpi buka workshop kecil buat ngajarin ibu-ibu lain di kampungnya biar bisa ikut go digital. Bukan cuma Bu Retno selamat, tapi sekarang dasternya pernah dipakai selebgram lokal dan viral di TikTok. Tidak menyangka perjalanan dari rumah ke marketplace bisa sejauh itu. Kemudian desainnya yaitu perbandingan biaya penjualan konvensional versus digital. Menurut Kotler et al. 2021, digitalisasi membantu pebisnis menjangkau konsumen dengan biaya yang lebih rendah dan efektivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, kenapa pentingnya penjualan digital? Dari cerita Bu Retno, kita bisa lihat kenapa penjualan digital itu penting banget di zaman sekarang, apalagi buat UMKM diantaranya. Pertama, jangkauan luas, yaitu Bu Retno bisa dapat pelanggan dari luar kota, bahkan luar pulau, tidak cuma tetangganya. Kedua, efisiensi biaya promosi, yaitu cukup modal HP dan internet, sudah bisa promosi ke ribuan orang lewat TikTok, Instagram, Shopee. Ketiga, data dan evaluasi mudah, yaitu dengan digital platform, Bu Retno bisa tahu produk mana yang paling laku, kapan waktu ramai, dan siapa saja pelanggannya. Keempat, bisa scale up cepat, yaitu tanpa perlu buka toko fisik, penjual bisa naik kelas hanya dengan strategi digital yang pas. Kesimpulan dan pembelajarannya antara lain. 1. Adaptasi adalah kunci, yaitu dunia bisnis cepat berubah. Kalau tidak adaptif, bisa ketinggalan dan tergerus pesaing. 2. Digitalisasi itu bukan pilihan, tapi kebutuhan, yaitu bahkan untuk usaha kecil seperti daster rumahan, platform digital bisa jadi penyelamat dan pengungkit pertumbuhan. 3. Butuh kolaborasi antar generasi, yaitu anak Bu Retno bantu secara teknis, ibunya pegang produk. Kolaborasi ini mempercepat proses go digital. 4. Modal besar bukan satu-satunya cara untuk sukses, yaitu dengan kreativitas dan keberanian belajar, digital marketing bisa sangat efektif bahkan dengan modal terbatas. Pertanyaan pemicu 1 titik.
Apa saja faktor yang menyebabkan omzet Bu Retno turun di awal 2023? Dan mengapa digitalisasi bisa menjadi solusi dalam kasus Bu Retno? Strategi penjualan digital, dampak pada biaya dan cakupan pasar yang artinya transformasi bisnis melalui pemanfaatan platform digital untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Agendanya diantaranya 1. Definisi penjualan digital, 2. Konsep dan manfaat, 3. Mengapa penjualan digital penting, 4. Perbandingan konvensional versus digital, 5. Studi kasus F&B di Indonesia, 6. Tantangan dan peluang, 7. Diskusi dan tanya jawab.